Ini soal nomor 4. Silakan pause video untuk memahami situasi permasalahannya. Saya akan berlanjut. Jadi jawaban untuk pertanyaan A, apakah harus dilakukan pengalihan? Nah, tabrakan dapat terjadi jika 101 terlambat 10 menit dan 202 tepat waktu, atau 101 terlambat 5 menit dan 202 lebih awal 5 menit, atau 101 tepat waktu dan 202 lebih awal 10 menit. Baik, misalkan kasus tabrakan pertama adalah A dan kasus tabrakan kedua adalah B dan kasus tabrakan ketiga adalah C. Di dalam A atau B atau C ada dua kasus independen. Pada kasus A, peristiwa 101 terlambat 10 menit dan 202 tepat waktu adalah independen. Pada kasus B, peristiwa 101 terlambat 5 menit dan 202 lebih awal 5 menit adalah independen. Dan pada kasus C, peristiwa 101 tepat waktu dan 202 lebih awal 10 menit adalah independen. Saya ulang pertanyaan dan analisis tadi. Kemudian, mestinya peristiwa-peristiwa pada A, B, dan C adalah tidak beririsan. Sehingga gabungan mereka dapat dinyatakan demikian ini. Karena irisan mereka adalah himpunan kosong. Sehingga probabilitas irisannya adalah 0. Sehingga dari nilai-nilai yang tersedia pada soal bisa diperoleh demikian, maka didapat hasilnya adalah sebesar 0,0295. Kesimpulannya adalah bahwa probabilitas tabrakan lebih besar daripada 0,025 sehingga pesawat perlu dialihkan. Pertanyaan B. Yang ditanyakan adalah mirip, namun latar belakang situasinya berbeda. Di sini sudah diketahui bahwa 101 akan terlambat 5 menit. Maka jawaban pertanyaan B adalah demikian ini. Dengan sudah diketahuinya 101 terlambat 5 menit, yang berarti ruang sampelnya sudah dipersempit pada situasi 101 terlambat 5 menit, maka tabrakan terjadi bila 202 lebih awal 5 menit. Secara lengkap dikatakan bahwa tabrakan terjadi bila 202 lebih awal 5 menit dengan syarat 101 terlambat 5 menit. Ini adalah probabilitas bersyarat dari dua peristiwa independen, sehingga persyaratannya tidak mempengaruhi probabilitas yang diberi prasyarat, sehingga probabilitasnya adalah sebesar 0,02. Sehingga probabilitas tabrakan adalah kurang dari 0,025, maka tidak perlu dilakukan pengalihan. Untuk pertanyaan C, jika diketahui 202 akan datang 5 menit lebih awal, haruskah dilakukan pengalihan pendaratan? Latar belakang pertanyaan mirip dengan yang B, yaitu adanya penyempitan ruang sampel. Silahkan dijawab sendiri. Kita lanjutkan ke nomor 5. Ini soal nomor 5 dengan pertanyaan yang demikian ini. Saya akan menjawab pertanyaan E dahulu, karena boleh jadi hasilnya dapat digunakan menjawab pertanyaan lainnya. Inilah jawaban E. Pertama, kita isikan dahulu ini, probabilitas seluruh kemungkinan kejadian sebesar 1. Kemudian, soal menyebutkan bahwa probabilitas akan berujung pada penjualan adalah 0,4, sebuah peristiwa sederhana atau tunggal yang berlokasi di margin kanan ini. Maka dapat kita isikan komplemennya, yaitu tak berujung penjualan ini. Selanjutnya, ada pernyataan bahwa
Dari semua penjualan yang dilakukannya, 70% diantaranya adalah kepada orang yang sudah mempunyai polis. Jadi dapat dinyatakan demikian ini. Probabilitas mempunyai polis given sales adalah 0,7. Formula untuk probabilitas bersyaratnya adalah demikian ini. Probabilitas memiliki polis given sales. Sehingga probabilitas irisannya adalah demikian ini. Kita isikan nilai yang tersedia 0,4 dari yang tersedia di tabel. Sehingga diperoleh 0,28 yang dapat diisikan di tabel ini. Maka dapat kita isi sel di sebelahnya yaitu sebesar 0,12 demikian ini. Ya. Kemudian ada pernyataan bahwa dari seluruh kontak yang tak berujung pada penjualan, 50% diantaranya sudah mempunyai polis. Jadi dapat dinyatakan probabilitas O given no sales yang dinotasikan S bar atau bukan S. Pernyataan probabilitas bersyaratnya adalah demikian ini, sehingga probabilitas irisannya adalah seperti ini. Masukkan nilai-nilai yang dibutuhkan formula berdasarkan pernyataan soal dan dari hasil tabel yang demikian ini, sehingga dihasilkan probabilitas irisannya adalah sebesar 0,3 yang dapat dimasukkan ke tabel di sini. Maka dapat diisikan kotak di sebelahnya sebesar 0,3 juga. Selanjutnya, nilai marginal probability-nya di bagian bawah sebesar 0,58 dan 0,42 ini. Baik, kita lanjutkan. Saya tuliskan kembali pertanyaannya. Saya sajikan pula hasil tabel silang yang diperoleh. Mari kita jawab pertanyaannya. Jawaban keempat pertanyaan pertama sudah tersedia di tabel. Pertanyaan A, probabilitas berujung pada penjualan adalah 0,4 ini. Pertanyaan B, probabilitas tak berujung pada penjualan adalah 0,6 ini. Pertanyaan C, probabilitas berujung pada tak ada penjualan dan memiliki polis adalah 0,30 ini. Pertanyaan D, probabilitas berujung pada penjualan dan memiliki polis adalah 0,28 ini. Untuk pertanyaan F, probabilitas terjadi penjualan given bahwa orangnya sudah mempunyai polis yang dapat diformulakan menjadi demikian ini, ya, sehingga bisa diisikan nilai-nilai yang sesuai ini, ya, menghasilkan probabilitas sebesar 0,4828. Kita lanjutkan ke nomor 6. Ini soal nomor 6. Silakan mencermati dan membuat catatan pemahaman Anda tentang soal. Pernyataan dan tabel silang akan disajikan ulang. Mari dilanjutkan. Ini tabel silangnya. Dan ini pertanyaan A. Begini jawabannya. Pertanyaannya adalah apakah sembarang AI dan sembarang BJ bersifat independen? Dua peristiwa AI dan BJ bersifat independen bila demikian ini. Sesuai dengan kaidah khusus perkalian probabilitas. Mari diterapkan pada A1 dan B2. Apakah terjadi yang demikian ini? Kita isi dengan angka-angka yang sesuai dari tabel. Apakah terjadi kesamaan ini? Nah, sisi kiri dan kanan tidak sama, bukan? Maka keduanya tidak independen. Saya persilahkan Anda mencoba untuk pasangan lainnya. Pertanyaan B adalah demikian ini. Jawaban pertanyaan B adalah sebagai berikut, yaitu menyusun tabel probabilitas intensitas menonton menurut tingkat pendapatan.
Jadi akan ada 3 tabel, ya, yaitu tabel probabilitas intensitas menonton pada pendapatan tinggi, kemudian pada pendapatan menengah, dan pada pendapatan rendah. Inilah tabel pertama, probabilitas intensitas menonton pada pendapatan tinggi. Mestinya nilai-nilai probabilitasnya diperoleh dari kolom ini, yaitu seandainya ruang sampelnya sekarang adalah hanya pendapatan tinggi. Sehingga nilai masing-masing kotak adalah dari rasio masing-masing dari mereka, yaitu seperti ini. Sehingga diperoleh masing-masing adalah sebesar ini. Kita lanjutkan 2 tabel berikutnya. Ini tabel silang awal. Berikut ini tabel probabilitas intensitas menonton pada mereka yang berpendapatan menengah. Nilai-nilai probabilitasnya diperoleh dari rasio pada kolom ini, yaitu rasio-rasio ini. Sehingga dapat diisikan demikian ini. Baik, dan ini adalah tabel probabilitas intensitas menonton pada mereka yang berpendapatan rendah. Nilai-nilai probabilitasnya diperoleh dari rasio pada kolom ini, yaitu rasio-rasio ini, sehingga dapat diisikan yang demikian ini. Kita lanjutkan ke pertanyaan C. Ini pertanyaan C dan tabel silang terdahulu. Jawaban pertanyaan C. Permintaannya adalah menyusun tabel probabilitas tingkat pendapatan pada situasi intensitas menonton rutin dan pada situasi menonton tidak rutin. Tidak rutin merupakan situasi kadang-kadang atau tidak pernah, sehingga merupakan penjumlahannya karena mereka adalah mutually eksklusif. Untuk kenyamanan melihat, tabelnya akan disusun dalam kolom-kolom intensitas menonton, sehingga diperoleh tabel yang demikian ini. Nilai-nilai isian pada tabel untuk kolom intensitas menonton rutin berasal dari rasio yang demikian ini. Sedangkan isian pada tabel untuk kolom intensitas menonton bukan rutin berasal dari rasio pada 2 baris ini. Rasionya berupa daftar ini. 0,79 adalah jumlah 0,27 dan 0,52. Rasio pertama 0,23 per 0,79. Nilai 0,23 tentunya jumlah dari 0,10 dan 0,13 pada kolom pendapatan tinggi. Begitu seterusnya. Baik, kita akan beralih ke nomor 7.